Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Wibowo, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dari SMA Negeri 2 Martapura. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi koneksi antar materi modul 1.2. Dalam koneksi antar materi modul 1.2, saya menggunakan refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Dari beberapa tantangan yang sudah saya pelajari dalam materi modul 1.1 sampai 1.2. Yang pertama adalah peristiwa. Dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Berikutnya, memahami tugas seorang pendidik, yaitu memahami murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Yang berikutnya membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang anak Wiraga Wirama Ki Hajar Dewantara. Dalam kaitan modul 1.1 dan 1.2, pada modul 1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada murid dan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak baik minat maupun bakat. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada dalam kondisi mati lampu di malam hari dengan keadaan yang begitu gelap, dan setelah menunggu sekian lama dan akhirnya menyala bola lampu dan menyinari ruangan, dan seketika itu perasaan menjadi bahagia. Itulah perasaan yang saya rasakan ketika sebelum mengikuti pelatihan guru penggerak dan sampai saat ini mengikuti pelatihan guru penggerak, mendapatkan penyinaran dalam pembelajaran di sekolah. Listrik saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari proses pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon guru penggerak ini. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid, tetapi sekarang mata saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, ada beberapa hal yang saya rasakan. Yang pertama,
cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang baik. Yang kedua, perolehan nilai siswa tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Yang keempat, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain tidaklah penting untuk dilakukan. Pembelajaran yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Pembelajaran yang kedua, setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya kepada ranah kognitif, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Beranjak pada pembelajaran yang ketiga, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan berinovasi dengan membuat metode pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap pendidik. Dalam proses pembelajaran yang keempat, saya harus mampu melaksanakan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pembelajaran yang kelima, saya harus selalu melakukan praktek baik dan membaginya kepada rekan guru lainnya, sehingga bisa mendapatkan proses pembelajaran secara bersama-sama dalam proses yang baik. Yang keempat, refleksi penerapan, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Dalam inovatif, saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, dan terus membuat berbagai karya baik video pembelajaran maupun modul ajar interaktif yang bisa digunakan oleh setiap atau semua guru yang sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Reflektif, saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun mengajak orang lain. Dalam proses mandiri, saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Berikutnya adalah kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktis untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Tentunya di dalam setiap tujuan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa berjalan sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya dengan kolaboratif akan lebih mudah, lebih mempermudah untuk lebih maju dan berkembang secara bersama-sama. Demikian video dalam modul 1.2 koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan dan diskusi, silahkan disampaikan dalam komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.